Salam saudara-saudara, Hagios Family, saya sekarang ini berada di Palembang. Sedikit saya mau bersaksi, ini peristiwa keempat bagi saya di dalam hal tabrakan. Waktu saya ketika masih SD, saya mengambil nasi babi untuk makanan babi orang tua saya. Ketika saya naik sepeda, saya menyeberang jalan, saya tidak mendengar suara mobil di belakang. Dan saya langsung menyeberang dengan sepeda dan nasi busuk yang saya bawa. Tahu-tahu mobil VW karena mesinnya di belakang, saya nggak dengar, nabrak saya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya loncat ke atas, nggak tahu bagaimana ceritanya, gingkang. Kemudian saya turun melandai. Hanya luka lecet di sini. Kemudian saya berlari untuk menyelamatkan diri dari amukan orang tua karena sepeda lecet-lecet bengkok. Tetapi akhirnya saya ditangkap oleh orang setempat dan dibawa ke mantri. Ternyata tidak apa-apa. Yang kedua adalah ketika saya dinas di Tegal, setiap bulan saya harus datang ke Palembang melihat usaha saya, kebun saya. Kira-kira perjalanan lewat Bandar Lampung, antara Bandar Lampung dan Palembang, teman saya menyupir. Saya lihat dia sudah ngantuk. Kemudian saya minta untuk saya mengambil alih setir. Dan saya menyuruh dia untuk mengupas makanan yang supaya saya tidak ngantuk. Ketika dia mengupas makanan ini, tidak berapa lama saya tertidur. Pas di tanjakan itu. Waktu tertidur, kami langsung masuk jurang, lubang telkom yang digali untuk kabel-kabel. Ketika saya jatuh, kami 3 orang, saya, teman saya, dan anak saya si Sawal. Anak saya dari belakang ngamuk dia. Kenapa papa ini? Kepala saya terantuk-antuk. Saya pun melihat, luar biasa. Kami bertiga tidak apa-apa. Dan ketika saat itu seandainya tangan saya buat di luar seperti ini, maka tangan saya mungkin akan tidak ada sampai sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu kami pulang dari Palembang setelah memberikan ulos holong atau adat Batak karena 7 bulanan putri saya Caroline, kami pulang dari sana, kemudian kami akan lintas melewati Palembang. Waktu jalan lurus, saya sudah katakan sama istri saya sebelumnya, saya mau pipis ke SPBU. Istri saya bilang, wah banyak itu mobil-mobil truk. Oke lah, saya jalan terus. Ketika ini jalan lurus Mesuji, itu di sebelah kanan ada SPBU yang kosong. Istri saya bilang, itu kosong Pak. Ah enggak, tadi kamu enggak mau, saya tancap terus ini, lurus ini. Ternyata di depan saya ada truk. Truk ini berhenti ketika saya posisi lari kencang. Waktu hampir 20 meter, dia nyebrang ke kanan. Saya enggak bisa lagi ngerem. Saya masuk ke ban belakang, itu kami tabrakan, mobil hancur, dan kami tidak apa-apa. Istri saya hanya sakit tangan kanannya karena baru patah beberapa bulan sebelumnya. Yang keempat adalah ini Bapak Ibu sekalian. Tanggal 11 bulan 11 tahun 2020, saya pulang dari usaha kebun saya di Sungai Lilin. Saya berangkat dari sana setelah memperbaiki rem, karena rem itu pecah selnya. Setelah itu saya jam 5:05 berangkat dari sana. Kemudian kira-kira 3/4 jam kemudian saya merasa lapar. Makan saya di warung. Kira-kira setengah jam saya makan, saya berangkat dari situ mungkin kurang lebih 6:30. Setelah itu berangkat, saya melihat, loh kok banyak banget mobil antara Jambi Palembang, kemudian sebaliknya, Palembang Jambi. Itu kebanyakan tronton di malam hari. Saya mikir, kalau saya ikuti terus-terusan dari belakang, saya bakal sampai di Palembang itu tengah malam. Kemudian saya menyalip tronton ke tronton itu lewat, dan mobil yang saya pakai, itu gasnya memang luar biasa, tancap. Jadi saya tidak merasa kesulitan. Kemudian itu dalam perjalanan di kilometer 45 atau 45 kilometer sebelum Palembang, saya terkejut dengan datangnya truk dari bawah naik ke atas karena dia naikkan. Kami menjelang turunan. Ini di malam hari. Saya melihat lampu truk. Posisi saya pada saat itu adalah sedang memotong tronton sebelah kiri saya. Saya berpikir ini saya akan kejepit dan atau tabrakan laga kambing. Saya tancap gas untuk menyelamatkan diri, tapi yang terjadi kepala mobil itu bisa keluar di antara himpitan, tapi bodi sebelah kiri dan bodi sebelah kanan belakang itu ringsek. Saudara, yang mau saya katakan di sini, Tuhan masih memberikan kepada saya kehidupan sampai hari ini. 4 kali saudara urusan permobilan. Belum lagi urusan yang tenggelam di sungai. Belum lagi yang masuk sumur.
Belum lagi yang hampir jatuh dari pohon kelapa 12 meter. Tuhan berikan kepada saya hidup kalau sampai hari ini. Yang saya mau katakan adalah, kemanapun kita melangkah, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa, dan berdoa. Supaya Roh Kudus menyertai kita, Allah menyertai hidup kita, dan kita diluputkan dari segala mara bahaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.